Jadi dari definisi AlphaGirl, kalau Ziza pribadi sih memang salah satu termasuk kategorinya. Tapi kalau aku sendiri, kalau pilih-pilih temen bebaslah, siapapun aku terbuka. Nah tapi mungkin ada sebagian dari orang yang pilih temen itu yang harus setara, sejajar juga dengan diri kita. Nah kalau Dila sendiri gimana Dila? Kalau buat saya sih temenan juga harusnya bisa dengan siapa aja ya. Betul. Di sini makna setara itu bukan setara misalnya dengan kita kelasnya setara atau apa, tapi lebih kepada setara itu kita memperlakukan orang itu dengan setara gitu. Kita menganggap dia sebagai sama-sama sebagai manusia kayak gitu. Saya contohnya adalah prinsipnya inklusif. Inklusif itu adalah kita menerima background apapun orang tersebut dari baik agamanya, rasnya maupun kelas ekonominya gitu. Jadi di setara di sini bukan kita mencari orang yang sejajar dalam artian misalnya kayak tingkat ekonomi yang sama atau pergaulan yang sama, tapi lebih kepada memperlakukan dia dengan setara gitu. Karena kita melihat dia sebagai satu individu yang juga utuh gitu. Kalau kita melihatnya dia sebagai seorang manusia juga yang sama, yang punya hak yang sama, juga kita menghargai haknya dia sebagai seorang manusia. Jadi nggak usah pakai lihat ras ya Dil ya, karena semua itu sama, semua itu sama rasa, sama rata begitu ya. Nah kalau kamu sendiri kumpul bersama dengan teman-teman kamu gitu kan, pasti tidak hanya dengan 1-2 orang, bahkan mungkin lebih ya kan Dila ya. Nah biasanya apa sih dari seorang Dila dan juga komunitas teman-teman kamu yang dibahas itu? Kalau sekarang kan mungkin ya, yaitu virus corona, tapi enggak ya. Kalau dari Dila sendiri sama teman-temannya apa nih yang dibahas nih? Udah deh jangan bahas-bahas itu, yang penting kita selalu berdoa agar semua lekas pulih, stabil kembali, sehat selalu lah ya. Apa Dil yang mau dibahas Dil? Kalau sama teman-teman sih macam-macam ya, jadi nggak tentu juga gitu. Kadang-kadang random kita ngomongin soal, misalnya kayak saya juga suka kopi, ngomongin kopi gitu sama teman-teman, atau juga kita kadang-kadang ngomongin isu sosial, tapi kayaknya serius banget gitu. Tapi kita kadang-kadang juga bercanda gitu, jadi nggak, ya bebas aja sih temanya, topiknya apapun gitu. Kadang-kadang ada di mana waktu kita bercanda, tapi juga ada kadang-kadang di mana kalau emang kita lagi pengen sama-sama ngegarap soal isu ataupun proyek sosial, juga kita serius ke sana gitu. Jadi beragam sih, nggak pernah ada spesifik tertentu isu yang diobrolin gitu ya. Karena kita juga kadang-kadang backgroundnya beda-beda, dan justru obrolannya juga yang sangat-sangat sehari-hari sih, lebih kepada untuk for fun kayak gitu. Iyalah. Jangan kalau kita berteman itu ada maunya ya. Kita kontak temen, ujung-ujungnya pinjem duit. Kalau seandainya udah dipinjemin, ngilang, nggak tahu entah kemana ya kan. Pokoknya kalau cari temen itu yang betul-betul nggak usah ada embel-embelnya, ya nggak kan Dil? Betul kan Dil? Iya. Nah kalau kamu sendiri, saya menerima orang apa adanya. Iya, orang apa adanya aja. Kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu ya. Nggak usah sok-sokan gitu kan ya. Dil, kalau kamu sendiri ada nggak sih tips-tips dalam memilih teman itu seperti apa gitu? Ya prinsipnya tadi sih, maksudnya adalah keterbukaan gitu ya. Maksudnya kita terbuka aja untuk berteman dengan siapapun. Karena saya percaya bahwa setiap orang sebagai entitas yang utuh itu sama-sama berharga gitu. Maksudnya dia pasti punya ceritanya sendiri, punya pembelajaran sendiri yang bisa sharing dengan kita. Terus juga sesuatu yang kalau dengan berteman dengan orang sih ya siapa aja, dan justru kita bisa banyak belajar dengan orang-orang tersebut gitu. Nggak melihat dia rasnya apa, suku apa, dari mana, pekerjaannya apa, tapi lebih kepada basicnya ya tadi, kemanusiaan, solidaritas. Terus juga saya percaya sih kalau misalnya orang punya energi baik, dia pasti akan menarik magnet kebaikan juga. Yeay, betul banget, ya, betul banget nih sister nih. Nah sebagai seorang yang betul-betul pengalamannya banyak banget, tidak hanya di Indonesia aja, bahkan sampai ke internasional ya Dila ya. Oke, kalau kamu sendiri khususnya di Indonesia itu punya teman berapa banyak sih Dil? Wah, bisa nggak saya dihitung nggak sama pernah jari? gitu. Teman itu yang teman nyata loh, bukan yang teman sosial media loh ya, teman nyata gitu yang sering kumpul-kumpul itu ada nggak dihitung sampai berapa gitu Dio? Kalau ngitung sih nggak pernah ya, karena beda-beda. Kayak dulu pas waktu di Lampung ada teman-teman ya, teman baik banget lah, teman baik. Ada. Saya kayak 15, terus kayak di sini juga kayaknya ada 10, terus beda lagi kayak di Bandung, karena saya termasuk orang yang nomaden, jadi beda-beda gitu kalau misalnya untuk nongkrong dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada orang yang justru saya cukup intens, nggak lewat ketemuan, tapi karena kita di beda pulau, di beda kota, justru keep in touch-nya lewat sosial media ataupun phone call kayak gitu. Enak ya kalau seandainya nomaden tadi ya kan ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga ketemu dengan banyak teman dengan karakter yang berbeda juga, sehingga apa, pendewasaan diri kita juga akan semakin tinggi. Nah kalau Dila sendiri pernah nggak sih kehilangan teman yang betul-betul sangat kamu sesali mungkin sampai saat ini, ada nggak?
teman baik Kalau banget gitu. Untuk saat ini sih syukur ya, misalnya teman-teman baik saya juga masih ada gitu. Jadi kalau misalnya kehilangan teman kayak gitu, enggak sih, nggak ada. Cuma kalau misalnya dia yang akhirnya tiba-tiba jadi jauh, misalnya kayak gitu, lokasinya jauh, itu sih iya ada gitu. Tapi kalau untuk yang belum sampai kehilangan teman, nggak close contact yang kayak gitu sih, syukurnya nggak ada. Untuk orang-orang yang bener inner cycle ya, untuk orang-orang yang sangat dekat secara emosional gitu, yang punya intensitas yang cukup tinggi sih saat ini. Oke, baiklah. Jadi ya, ingat, mau pilih teman apapun boleh ya, nggak usah pakai pilih-pilih ras juga. Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan hadir kembali bersama dengan isu reality, bersama dengan Bila juga, yang jauh-jauh dari Makassar, aku di Surabaya. Sesaat lagi ya, Musa.